Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga termasuk kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebelum kajian Ahad subuh dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama datangnya dari bidang logistik maupun perbaikan Masjid Baitul Ma'mur yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan renovasi dan perbaikan atap dan plafon masjid di sisi sebelah utara, yang mana menghabiskan kurang lebih dana 340 juta, yang hingga hari ini baru terkumpul sebanyak 184 juta rupiah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 156 juta rupiah. Untuk itu kami mengajak pada seluruh jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi, untuk mendonasikan dananya atau menyampaikan kepada sanak, kerabat, kolega, teman-teman yang ada di luar Masjid Baitul Ma'mur, menyampaikan untuk bisa ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua datangnya dari panitia kurban Idul Adha 1444 Hijriah, yang mana pihak panitia sudah siap untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban, baik itu berupa sapi maupun kambing. Dan silakan nanti bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang berniat untuk berkorban bisa menghubungi Mas Arif Ramanto yang ada di depan kita maupun Ustadz Mahyudin. Baik, untuk kajian Ahad subuh pada hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Puji Effendi LC. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita dan insya Allah akan mengambil tagline dampak dari perbuatan dosa. Mari kita simak, dan insya Allah seperti biasa kurang lebih 45 menit ke depan atau 1 jam ke depan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada Ustadz Puji Effendi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumahnya dalam rangka bermuzakarah, dalam rangka saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas atau mungkin mengulang lagi, mungkin ada yang pernah mendengarnya ya. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya saling mengingatkan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang atau sebagai manusia di dunia ini ya seringkali berbuat salah. Akan tetapi ya kita tidak sadar kalau perbuatan salah tersebut atau perbuatan dosa tersebut memiliki dampak terutama di akhirat dan begitu pula di dunia. Kenapa kita tidak sadar hal itu? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Lantas apa yang diketahui? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Karena kebanyakan dari manusia hanya tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini,
dan mereka lalai dari akhirat. Ya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan membahas dampak negatif dosa, ya, terutama di dunia ini. Kalau di akhirat kita sebagai seorang mukmin sudahlah pasti mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang kita. Kemudian ketika timbangan tersebut mana yang lebih berat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepada kita. Nah, ini kita akan membahas dampak dosa di dunia ini. Di antara dampak ketika seorang berbuat dosa sebelum mendapatkan ganjaran di akhirat, di dunia yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan halangi orang tersebut dari ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu merupakan warisan dari para rasul atau warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika zaman tabi'in, ketika ada orang-orang di pasar, ada yang mengatakan di sana ada yang bagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangi apa? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama mengatakan kenapa orang yang berbuat maksiat terhalangi dari ilmu, atau Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada orang yang berbuat maksiat terhalangi dari ilmu, atau mungkin terlupakan dari ilmu yang telah ia dapatkan. Karena ilmu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan lawan dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin di antara manusia ada yang mendapatkan ilmu, akan tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Contoh, orang tersebut berbuat maksiat terus menerus, akan tetapi hafalan Qur'annya lancar-lancar saja. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengistidraj orang tersebut. Kemudian yang kita bicarakan tadi adalah orang tersebut adalah terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Mungkin dia mendapatkan ilmu, akan tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' memberikan petunjuk atau menasihatiku akan meninggalkan kemaksiatan. Subhanallah, Imam Syafi'i mengeluh kepada Imam Waqi' tentang hafalannya kok buruk sekali. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafal Muwatta dalam waktu berapa? Ada yang tahu? Satu malam menghafalkan Muwatta. Ya, Muwatta ini 2 jilid tebal. Hadis semua isinya. Dalam satu malam. Nah, akan tetapi beliau mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalannya. Kalau kita bagaimana? Satu halaman atau mungkin satu hadis saja kita menghafal, subhanallah sudah diulangi berkali-kali kok belum hafal-hafal. Bisa jadi bisa jadi hal itu karena perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihatkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Imam Malik juga berkata kepada Imam Syafi'i, ya bunayya, arallaha qad nawwara qalbaka binuril ilmi fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Wahai anakku,
Aku telah melihat dalam dirimu, atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu cahaya ilmu. Janganlah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kemaksiatan. Subhanallah. Inilah yang dinasihatkan oleh seorang Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengucapkan hal yang sama. Beliau mengatakan, inni la ahsibur rajula, aku menyangka bahwasanya ketika seseorang yansal ilm, lupa dari ilmu yang telah ia pelajari, bil khati'ati ya'maluha, itu dikarenakan dosa yang ia perbuat. Nah, hal yang sama seperti ini sangatlah banyak dari kalamul ulama. Kemudian kita akan mengambil poin yang kedua, tidak berpanjang lebar pada yang pertama. Poin yang kedua adalah hirmanur rizq. Ketika seorang bermaksiat, bisa jadi orang tersebut akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalangi dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Jadi rezeki di sini bisa jadi memang terhalangi dari rezeki secara zahir, hissi, ya. Yaitu memang dia tidak mendapatkan, misalnya kalau dia kerja tidak mendapatkan uang, bisa jadi hissi, ya. Kok seret rezekinya, sudah kerja keras, ya, ternyata rezekinya segitu-segitu saja, untuk hidup saja susah. Bisa jadi karena itu perbuatan dosa yang ia perbuat. Itu yang pertama. Bisa jadi terhalangi dari rezeki, dari keberkahan rezeki tersebut. Banyak di antara manusia mungkin diberikan harta yang bergelimangan, akan tetapi terhalangi dari rezeki, dari keberkahan hartanya. Dari rezeki dia bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi macam-macam penghalangan rezeki tersebut, bisa jadi hartanya memang terhalangi, bisa jadi keberkahannya yang terhalangi, bisa jadi rasa syukur yang terhalangi, bisa jadi dia tidak bisa tenang dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sangat banyak orang yang diberikan rezeki berupa harta benda, akan tetapi hatinya tetap mendapatkan qalaq wal ham wal gham, rasa gundah, rasa khawatir, rasa sedih, dan yang lainnya. Kemudian bisa jadi terhalangi dari rezeki yang lebih besar daripada harta. Nah, apa itu? Yaitu beramal saleh. Jadi kalau kita memahami rizki itu harta, bukan. Rizki itu bukan hanya harta saja, akan tetapi hidayah, kemudian taufik untuk bisa melaksanakan amal soleh merupakan rizki yang lebih besar daripada rizki berupa harta duniawi. Nah, ketika seorang bermaksiat, bisa jadi terhalangi dari rizki berupa amal soleh, wal'iyadzubillah. Dan ini yang paling kita takutkan sebagai seorang mukmin. Berkata Abi Sulaiman Ad-Darani, lam utirul barihah, aku tadi malam tidak bisa witir. Walam usalli raka'atain fajr, dan aku tidak bisa melaksanakan 2 rakaat fajar, ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh, yang pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walam usalli subha fi jamaah, dan aku tidak sholat subuh bersama jamaah, yang pahalanya apa? Ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili
Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat Isya bersama jamaah, maka dia telah menegakkan setengah malam. Dan barang siapa yang salat Isya dan salat subuh di jamaah, maka seakan-akan dia telah salat malam semalam suntuk. Selain wajib, juga memiliki pahala yang begitu besar. Nah, dia terhalangi dari hal itu. Maka Abi Sulaiman Ad-Darani mengatakan, faqala bima kasabat yadak. Hal itu karena perbuatanmu. Wallahi laisa bidzallamin lil 'abid. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Syahwatan asabtaha. Hal itu karena syahwat yang engkau perbuat, yaitu karena maksiat yang engkau perbuat, terhalangi dari rizki yang sangat besar berupa amalan saleh. Makanya para ulama menegaskan di antara hal yang membuat kita mudah untuk bangun malam adalah meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kita ambil agak singkat karena agak banyak ya. Yang ketiga, ketika seorang bermaksiat itu akan melemahkan ta'zim, pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semakin seorang bermaksiat, dia akan lupa kalau dia sedang bermaksiat Zat yang Maha Agung. Makanya ketika seorang bermaksiat, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mengenal siapa yang dimaksiati. Janganlah kita melihat maksiat dari kemaksiatannya, mungkin dosa kecil, akan tetapi lihatlah siapa yang dimaksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mendengar, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu bagi mereka orang-orang yang melakukan keburukan, perbuatan kemaksiatan bijahalah, karena mereka jahil. Jadi semua yang berbuat maksiat adalah orang jahil. Mau orang tersebut sudah gelar doktor, mau orang tersebut seorang alim, ketika dia berbuat maksiat, maka orang tersebut adalah orang jahil. Orang yang tidak tahu, mungkin sedang tidak tahu bahwasanya dia sedang memaksiati Zat yang Maha Agung. Kemudian yang keempat, ini termasuk hal yang sangat penting. Ketika seorang bermaksiat, akan dihilangkan kelezatannya dari beramal saleh, dari ibadah. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu memiliki kelezatannya sendiri, yang dengan ibadah tersebut hati seseorang akan menjadi tenang, hatinya menjadi lapang, kemudian pandangan matanya menjadi sejuk. Yang hal itu, kelezatan dalam beribadah itu akan menghilangkan beratnya atau capeknya seseorang ketika beribadah. Ini kita bisa saksikan kalau kita menyukai sesuatu, walaupun itu capek, tapi seneng. Contoh, orang main bola, capek nggak? Capek. Tapi karena dia seneng, ya dia jalani. Karena memiliki halawah, karena ada rasa yang membuat hatinya senang. Nah, ibadah lebih dari itu, membuat hatinya lapang, senang. Bahkan mungkin sebenarnya ibadah itu berat, akan tetapi karena dia sudah merasakan manisnya ibadah, maka hal yang berat tersebut tidak ia rasakan.
Di antara manusia, atau kita ambil contoh sahabat Utsman ibn Affan. Sebenarnya ya, dalam hati manusia ini cinta akan harta, iya apa tidak? Innal insana ya wa innahu ala dzalika lihubbil khairi la syadid. Ya, mereka manusia itu sangat mencintai yang namanya al-khair, yaitu harta. Nah, kita lihat karena keimanan, karena nikmatnya ibadah, contohnya sedekah, Utsman ibn Affan menginfakkan ya 2000 unta beserta dengan yang ada di atasnya, ya, tanpa ya ringan begitu saja. Ya. Kenapa? Karena sudah merasakan kelezatan ibadah tersebut. Berkata Abdullah ibn Wahab rahimahullah ta'ala, likulli maldzudhin fid dunya ladzatun wahidah. Bahwasanya semua kelezatan di dunia ini hanya satu kelezatan saja, hanya satu kenikmatan saja. Tsumma tazulu illal ibadah. Setelah kelezatan tersebut hilang kecuali ibadah. Fa innalaha thalathatu ladzat. Karena dalam ibadah ini ada 3 kenikmatan. Idza kunta fiha, yang pertama ketika engkau melaksanakan ibadah tersebut. Ketika orang memang sudah menikmati ibadah, ketika ibadah tersebut sudah, itu adalah kelezatan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaqa alaihi amr, ketika beliau ada perkara yang berat menimpa beliau, apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, arihna, jadikan kami istirahat dengan salat. Karena dia merasakan, karena Rasulullah SAW merasakan kelezatan dalam salat tersebut. Wa ju'ilat qurratu 'ain fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku pada salat. Itu dalam ibadah. Itu yang pertama, ketika engkau berada di atasnya. Mungkin juga contoh yang mungkin bisa kita rasakan, mungkin bagi yang pernah melaksanakan umroh ataupun haji, ya, di sana berat mungkin, ya sa'i sekian kilo, tapi karena senang, karena bisa merasakan betapa lezatnya ibadah, hal itu tidak dihiraukan. Itu ketika engkau berada di atasnya. Yang kedua, idza tadzakkarta annaka qad addaita, ketika engkau mengingat kalau kamu sudah selesai. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan salah satu dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku. Gampangnya salat subuh. Ketika salat subuh kita bisa merasakan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat subuh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku. Kemudian ketika baca Al-Fatihah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Setelah selesai, alhamdulillah, ya, kita sudah melaksanakan hal yang diwajibkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa idza a'taita thawabaha, ketika engkau diberikan pahalanya. Subhanallah. Ya, itulah ibadah. Syahidnya apa? Yang pertama tadi, idza kunta fiha, jika kamu berada di atas ibadah tersebut, sedang melaksanakan ibadah tersebut, engkau melaksanakan kenikmatan, kelezatan dalam ibadah. Hal itu tidak akan didapati, atau seorang bisa jadi terhalang dari kelezatan ibadah ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, idza lam tajid lil amali halawah, jika seorang
tidak mendapatkan kelezatan atau manisnya sebuah amalan dalam hatimu, tidak mendapatkan kelapangan dada ketika beramal, fa inna Rabba ta'ala syakur, maka fattahimhu, maka tuduhlah, tuduhlah diri kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghargai, memberi balasan kepada hambanya. La budda an yuthibal amil ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan ganjaran di dunia ini berupa kelezatan ketika beramal. Kemudian hati yang sangat lapang, kemudian diberikan qurratu ain, yaitu penyejuk mata. Nah, barang siapa yang tidak mendapatkan itu, maka orang tersebut perlu melihat lagi kepada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Wuhaib ibn al-Ward, la yajidu halawatal ibadah man asallah. Tidak bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala man hamma bil maksiyah. Begitu pula orang yang hamma bil maksiyah, menginginkan kemaksiatan. Mungkin dia secara zahir beribadah, tapi dalam hatinya menginginkan kemaksiatan, maka orang tersebut tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Wal a'yadzu billah. Kemudian yang berikutnya, ketika seorang berbuat maksiat, ini yang kelima, akan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin orang yang sedang ada masalah dengannya, yang sedang tahakum, yang sedang memperebutkan, mungkin ada hak di sana, perebutan hak. Atau mungkin tiba-tiba ada orang yang menzalimi dirinya. Itu bisa jadi karena kemaksiatan yang ia lakukan. Berkata para salaf, inni la'asiyallah, aku pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'arifu dzalika fi khuluqi imraati wa khuluqi dabbati, maka aku bisa mengetahui hal tersebut pada kelakuan istriku dan tungganganku. Subhanallah, kalau para salaf bisa merasakan. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat sangat jarang. Ketika berbuat maksiat terasa hal tersebut. Kalau kita karena seringnya berbuat maksiat, bahkan sudah ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali pun tidak terasa, sudah mati rasa. Nah, padahal bisa jadi ketika istrinya, atau mungkin kalau zaman sekarang motornya atau mobilnya kok rewel, bisa jadi karena apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Berkata ulama salaf juga, ketika ada orang yang mencelanya, padahal orang yang mencela tersebut tidak kenal, atau orang tersebut yang dicela ini belum pernah melakukan perbuatan buruk kepada orang yang mencela ini. Setelah selesai dicaci maki, salaf ini mengatakan, Allahumma ighfir adzanba, ya Allah, ampunilah dosaku. Bukan membalas dengan celaan, tapi dia mengembalikan kepada dirinya, alladzi salatat hadza bihi alayya, hal ini karena perbuatan yang aku lakukan. Wa sadaqallah, dan benar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum.
tidaklah menimpamu dari sebuah musibah kecuali karena perbuatanmu. Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah seorang itu dizalimi oleh seseorang kecuali karena dosa. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi oleh lawan dalam perdebatan, mungkin memperebutkan suatu hak, kecuali ada hal yang lebih bermanfaat kecuali dari taubah. Jadi ketika kita berselisih dengan seseorang, ya, hal yang paling bermanfaat adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara nasuha. Dan hal atau tanda dari kebahagiaan seseorang, yaitu ketika terzalimi, itu membalikkan cara berfikirnya dan melihat kepada dirinya beserta dosanya, kemudian aib dirinya sendiri, sehingga dia lebih menyibukkan untuk memperbaiki dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan seperti itulah dia akan mendapatkan pahala, keberkahan, dan akan baik akibatnya. Jadi inilah yang dinasihatkan oleh ulama. Ketika kita terzalimi, maka lihatlah kepada diri kita dan memperbanyak taubat. Kemudian yang keenam, bahwasanya kemaksiatan itu akan menjadikan seseorang terhina. Karena kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bermaksiat, maka dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin mulia, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hasanul Basri, innahum wa in taqtaqat bihimul bughal, ya, sesungguhnya mereka, walaupun mereka menunggangi bughal ini atau bighal itu kuda yang besar, ya, kakinya besar. Maksudnya apa? Ini kuda yang sangat mahal. Nggak tahu kuda jenis apa, ya. Pokoknya kakinya bawahnya besar, ya. Mungkin kalau yang pernah lihat kuda Eropa yang besar, hitam, nah itulah seperti itu, ya, kakinya besar. Menunjukkan apa? Ini ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia ini. Waham lajat bihimul baradil, dan dia berjalan bersama orang-orang baradil, ini maksudnya orang-orang petinggi. Inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum. Akan tetapi kehinaan dari kemaksiatan itu tidak akan bisa terlepas dari hatinya. Jadi ketika seorang berbuat kemaksiatan, walaupun dia menunggangi, kalau zaman kita mungkin mobil yang mewah, ya, berjalan bersama pejabat-pejabat, akan tetapi kehinaan maksiat itu tidak akan bisa terlepas dari hatinya. Aballahu illa an yudhilla man asah. Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali untuk menghinakan orang-orang yang bermaksiat. Wa qad kana man min du'ai ba'dus salaf, dan termasuk doa dari orang-orang terdahulu adalah Allahumma a'izzani bita'atika wa la tadhullani bima'siyatik. Ini doa yang perlu kita sering ucapkan. Ya Allah, a'izzani bita'atik, muliakanlah aku dengan taat kepadamu, dan jangan kau hinakan aku dengan kami bermaksiat atau aku bermaksiat kepadamu, ya Allah, ya. Jadi kita meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
akibat atau dampak negatif yang lainnya selain yang telah kita sebutkan, bahwasanya dosa merupakan hal yang paling berat atau hal yang paling membuat seseorang bersedih, merasakan sempit dadanya. Itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, tidaklah aku tertimpa musibah atau rasa gundah atau dada yang sempit kecuali karena dosa yang aku tahu, sampai aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu beliau mendapatkan insyirahus sadar. Beliau bisa mendapatkan kelapangan dada kembali dan hilang rasa atau musibah yang menimpanya. Berkata juga di kalangan ulama salaf, al-ma'siyah silsilatun fi 'unuqil 'asi, bahwasanya kemaksiatan itu adalah rantai yang memborgol atau merantai leher dari seorang yang bermaksiat. Tidak bisa melepaskan rantai tersebut kecuali dengan bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rantai apa? Berat. Kita bayangkan kalau di leher kita ini ada rantai, berat, sesak. Mereka tidak bisa melepaskan hal tersebut kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya, bahwasanya kemaksiatan ini akan menjadikan hati seseorang merasakan keresahan, kemudian merasakan wahsyah. Wahsyah ini liar. Jadi kalau hatinya susah tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, liar, bisa jadi itu karena kemaksiatan yang ia lakukan. Setiap seorang semakin banyak berbuat maksiat, hatinya akan semakin gundah dan hatinya akan semakin liar, semakin rakus. Hal itu karena ketaatan itu akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala latif, yang maha lembut, sehingga orang tersebut juga akan bertahliyah. Orang tersebut akan menghiasi dirinya dengan akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sifat kelemah lembutan. Berbeda ketika seorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan semakin jauh dari akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, sesungguhnya dia memiliki kehidupan yang sempit. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fid dunya, itu di dunia. Kesempitan hidup tersebut terjadi di dunia. Fala tuma'ninata lahu, orang tersebut tidak memiliki ketenangan. Walan syirahan li sadrihi, tidak memiliki hati yang lapang. Bal sadrahu dayyikun li dhalalihi, bahkan hatinya itu akan sempit karena kesesatannya. Wa in tana'ama zahiruhu, walaupun zahirnya orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Orang tersebut mungkin bergelimangan harta, mau makan apa bisa, mau melakukan apapun bisa, mau pergi kemana bisa. Akan tetapi
hatinya tidak bisa merasakan ya kelapangan dada. Wala bisa masya, walaupun orang tersebut mampu untuk berpakaian dengan yang ia inginkan, mungkin berpakaian dengan emas, berpakaian dengan sutra. Wa akala masya, makan semau dia. Wa sakana masya'a, dan tinggal di rumah yang sesuai dia inginkan. Mungkin rumahnya setinggi pencakar langit, berhiaskan emas, berhiaskan permata. Fa inna qalbahu ma lam yukhlis ilal yakin, ketika hatinya itu tidak yang menuju kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal huda, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi qalaqin wa hirah, maka orang tersebut hatinya pasti akan merasakan qalaq, merasakan gundah, wahirah, dalam keraguan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya dosa itu akan menanamkan dosa yang semisalnya. Sebagaimana kebaikan atau ibadah itu akan memanggil amalan ibadah yang lainnya, begitu pula dosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang kejujuran, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Begitu pula yang sebaliknya, dusta akan menghantarkan seseorang kepada perbuatan dosa. Karena biasanya kalau sudah dusta satu kali, selanjutnya akan dusta lagi. Nah, begitulah amalan ya, baik itu amal soleh yang akan memanggil amalan soleh yang lainnya, begitu pula amalan dosa atau perbuatan dosa itu akan memanggil dosa yang lainnya. Sehingga ketika seseorang berbuat dosa, memanggil dosa yang lainnya, hatta ya'azza 'alal 'abdi mufaraqatuha, sehingga orang tersebut akan susah untuk meninggalkannya. Karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Berkata para salaf, inna min uqubati sayyiati sayyiati ba'daha. Ini kalau tidak salah ini perkataannya Ibnu Rajab. Ya. Sesungguhnya di antara uqubah, hukuman dari perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang setelahnya, dan termasuk dari pahala dari perbuatan baik adalah perbuatan baik yang setelahnya. Makanya para salaf juga mengatakan bahwasanya di antara tanda diterimanya amalan seseorang adalah akan melakukan amalan yang semisalnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan yang semisalnya. Misalnya setelah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik baginya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika seseorang melakukan salat wajib, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat ba'diyah setelahnya. Itu di antara tanda orang tersebut diterima amalannya. Berkata juga para salaf, wala yazalul 'abdi yu'ani ta'ah, tidaklah seorang hamba itu membiasakan terus-menerus melakukan ketaatan sehingga dia terbiasa dengan melaksanakan ketaatan tersebut. Wa yuhibbuha, sehingga dengan itu dia akan mencintai amalan tersebut. Wa yu'thiruha, kemudian orang tersebut akan selalu mendahulukan amalan tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat ya'uzzuha azza, yang akan menguatkan orang tersebut. Begitu pula seorang
terbiasa melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, sehingga dia akan tertanam dalam hatinya kecintaan kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian orang tersebut akan selalu mendahulukan, mengutamakan kemaksiatan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika seperti itu, falamma zagu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyeleweng, Allah Subhanahu wa taala akan selewengkan sehingga diutuslah syaitan. Ya sudah sana syaitan ya'uzzuhum azza. Ya, syaitan yang akan membelanya, memudahkan dia dalam berbuat kemaksiatan. Wal iyadu billah. Makanya ketika kita berbuat kemaksiatan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita segera bertaubat, tinggalkan kemaksiatan tersebut, ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar agar jangan sampai kemaksiatan tersebut tertanam di dalam hati kita, terpatri dalam hati kita. Karena dalam hadis yang sahih, ya, innal fitnata la ta'ridu 'ala bani Adam, ya, sesungguhnya fitnah itu datang kepada bani Adam, ya, kal hasiri, seperti tikar, ya, satu demi satu. Kalau sudah terlepas satu akan terus. Fa idza amila al-'abdu bi ma'siyatin nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, akan dititikkan titik hitam satu. Karena sudah terbiasa melaksanakan kemaksiatan, hatinya akan hitam kelam seperti periuk yang dibalikkan, yang sudah tidak bisa melihat lagi kebaikan atau ma'ruf, suatu hal itu ma'ruf atau mungkar, bahkan melihat hal yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Ketika seperti itu sudah terbiasa, hatinya sudah hitam kelam, akan susah menerima kebaikan atau akan berat melaksanakan kebaikan. Kemudian hal yang lain di antara akibat dari dosa di dunia ini, seorang akan dihilangkan keberkahan dari umurnya, keberkahan dari rizkinya, keberkahan dari ilmunya, keberkahan dari amalannya, keberkahan dalam ketaatannya. Jadi semua keberkahan baik dalam permasalahan agama maupun di dunia, ya, keberkahan agama dari amalan, ketaatan, keberkahan dunia dari harta dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala bisa cabut keberkahan yang dimiliki oleh orang tersebut. Orang tersebut tidak memiliki keberkahan ilmu, mungkin umurnya panjang, akan tetapi tidak berkah. Umurnya tidak dimanfaatkan untuk mengais atau mengumpulkan perbekalan menuju akhirat. Berkata para salaf, walaitsat sa'atur rizqi wal amali bi kathratiha, bahwasanya keberkahan atau keluasan rizki itu dan perbuatan bukan karena banyaknya. Begitu pula umur, bukan karena banyaknya bulan yang ia hidup di dalamnya, akan tetapi hakikat dari keluasan rizki, panjangnya umur seseorang itu dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Betapa banyak di antara manusia yang hidup di dunia ini mungkin sampai ratusan tahun, 100 tahun atau lebih, atau mungkin umat sebelum kita sampai ratusan tahun lebih. Wa yakunu umruhu la yablughu 20 sinin. Akan tetapi hakikatnya umurnya tidak yang sebanding dengan 20 tahun. Karena dia tidak menggunakan umurnya dengan baik, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat keberkahan umur seseorang, kita bisa lihat contohnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ini meninggal masih muda.
Kalau tidak salah 30 atau 40 tahun. Meninggal di atas tumpukan kitabnya. Tapi kita lihat betapa berkahnya ilmu beliau. Berkah umurnya, dalam umur yang pendek tersebut beliau mengarang kitab yang sangat banyak. Contohnya apa? Di antara karangan Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, yang hampir semua kaum muslimin ya membacanya. Dari pelosok, bukan negeri lagi ya, penjuru dunia menerima kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau juga punya apa lagi? Syarah Sahih Muslim. Seberapa kalau yang ada di rumah saya segini. Ya, itu semua tulisan beliau. Belum lagi Al-Majmu', ya, tentang mazhab Syafi'i. Dan kitab-kitab yang lain. Padahal umurnya pendek. Dan banyak dari kalangan ulama yang umurnya tidak terlalu panjang, akan tetapi karangan-karangannya subhanallah. Apalagi Al-Khatibul Baghdadi, hampir semua ilmu atau semua fan di sana ada karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Betapa berkahnya ilmu mereka, umur mereka. Kita lihat contoh lagi Imam Syafi'i. Dalam satu malam bisa menghafalkan Muwatta. Betapa berkahnya umur mereka. Ya, dalam satu malam menghafal Muwatta. Ya. Kama anna minhum man yamlikul qanatir wal qantarati min adh-dhahabi wal fiddah wa yakunu malahu fil haqiqati la yablughu alfa dirham. Banyak di antara mereka atau manusia ada yang memiliki harta yang begitu banyak, emas, ya, berlian, ya. Akan tetapi hakikat dari harta mereka tidak sampai 1000 dirham. Ya. 1000 dirham ini ya 4 jutaan lah. Nah, seperti itu. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, akan tetapi yang ia belanjakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Makanya dikatakannya hakikatnya mereka hanya memiliki harta yang sedikit. Karena ketika Rasulullah SAW bertanya ya kepada Aisyah kalau tidak salah, apakah masih ada ya, masih ada kambing yang kita masak? La yabqa minhu illa unuqahu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata tidak tersisa kecuali ya lehernya. Justru Rasulullah SAW membaliknya, tidak tersisa. Aisyah mengatakan yang tersisa hanya lehernya, ya. Justru yang tersisa selainnya, karena yang lainnya diberikan untuk sedekah. Nah, wa hakadzal jah wal ilm, begitu pula ya jah, kedudukan dan ilmu. Ya. Kita ambil satu lagi, sebenarnya masih ada beberapa ya, kita ambil satu lagi. Kadang dengan kemaksiatan seseorang itu akan susah perkaranya. Ya. Berkata Ibnul Jauzi, "Dhaqa bi amrun." Aku pernah mendapati suatu hari ya, aku sangat susah melakukan sebuah perkara. Jabat ghammu, yang menjadikan aku sangat sedih, gundah. Aku sudah berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi tidak ada jalan keluarnya. Fa'aradat li hadhil ayah, maka aku teringat dengan satu ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, dan akan diberikan rizki dari
sisi yang tidak ia duga-duga. Fa'alimtu anna taqwa sababun lil khuruj, maka dengan itu aku tahu bahwasanya ketakwaan ini adalah solusi dari permasalahan yang aku hadapi ketika ini. Fama kana illa an hamamtu bi tahqiqit taqwa, maka ketika itu tidak ada yang terpikir dalam benakku kecuali aku ingin melakukan atau merealisasikan ketakwaan tersebut. Jadi dia menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawajadtul makhraj, maka dengan itu aku mendapatkan jalan keluar, padahal sudah diusahakan tidak bisa. Begitu pula kemaksiatan, maaf tambah satu, yang menyebabkan qaswatul qulub, ya, mengeraskan hati seseorang, ya. Dan kita tahu hati kita ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Dan berkata Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah taala, bima talinul qulub, bagaimana cara kita melembutkan hati kita, biaklil halal, dengan cara makan hal yang halal, ya. Kita makan dengan barang yang halal, dan makan dengan barang yang halal ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ya ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.